Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di sini ada Fiani, Alhamdulillah, pangestu Pak. Aulia, Sri Puspita, Mufida, Widi, Faucia, Astri, Indri, Putri, Dewi, ada Nanci, Ratu Nadia, Vika, Yusa, Putri, Eva, Nadila, Rahmatika, selamat siang Rahmatika, Fikri M. Iqbal, Lutfiani, Ratu Khalija, Lia Nurmalia, Iin, Intan, Alvira, dan masih banyak yang lainnya ke kanannya. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan 3 pada mata kuliah pembelajaran tematik 3. Sebenarnya pembelajaran tematik 3 tidak jauh konsepnya seperti pembelajaran tematik 2. Cuma yang membedakannya adalah temanya saja. Konten-kontennya saja yang berbeda. Seperti itu. Jadi intinya tetap sama, yaitu bagaimana calon guru mampu untuk membuat perangkat pembelajaran, mampu memahami buku guru dan buku siswa yang sudah dibuat oleh pemerintah, mampu menghubungkan antara materi satu dengan materi lain yang terikat oleh tema yang sudah ditentukan. Lalu bagaimana mampu mengevaluasi, menilai, dan mampu mengajar dengan baik dan benar. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman, mumpung masih muda, prediksi Bapak, teman-teman, teman-teman diharapkan mempunyai pengalaman dalam berbagai hal. Bapak prediksi kalian pasti umurnya paling sekitar 21, 22, 20 tahun lah. Masih banyak perjalanan kalian yang mesti kalian Bapak sedikit cerita. Beberapa bulan yang lalu Bapak ke Pasar Baru dengan anak dan istri Bapak. Seperti itu. Karena disuruh oleh kakak membeli sesuatu di Pasar Baru. Seperti itu. Pada waktu itu anak Bapak menangis luar biasa. Apakah nggak tahu dia pengen apa, apakah dia pengen mainan atau apa. Dengan pada saat itu istri Bapak lagi membeli yang disuruh oleh kakak Bapak. Nah, kemudian si penjual toko datang. Gitu. Ibu-ibu keturunan Cina, Cinci. Dan dia mampu menenangkan anak Bapak dengan cepat. Setelah Bapak perhatikan, ternyata Cinci itu jago membuat origami. Origami itu adalah yang lipatan kertas ya kalau nggak salah. Origami kalau nggak salah namanya itu. Nah, pada waktu itu anak Bapak diajarkan membuat perahu, angsa, kapal-kapalan, mobil-mobilan, dan masih banyak yang lainnya. Setelah saya Bapak tanyakan, Ci itu ternyata Ci itu adalah guru SD. Selain dia membuka toko baju di Pasar Baru, ternyata dia bekerja menjadi seorang guru SD. Jadi dia tahu bagaimana psikologi anak untuk menenangkan anak.
Jadi Bapak terilhami dari kejadian itu. Bapak ingin membuat pengalaman. Bapak juga tidak terlalu jago membuat seni lipatan kertas. Bisa, tapi tidak terlalu banyak seperti itu. Dulu waktu SD pernah diajarkan membuat perahu, membuat angsa, burung, kapal-kapalan, mobil-mobilan, membuat foto, dan sekarang masih ingat sampai sekarang. Tapi tidak terlalu banyak yang Bapak bisa pahami. Intinya gini, dari pengalaman itu Bapak terilhami untuk kalian, ada Bapak kelompok, Ratu Nadia, kelas C ini. Kelas C ini ada Bapak kelompok semuanya. Mana? KN teh Yusa ya kelas ini teh ya. Yusa, Bapak kelompok semuanya kelas ini Yusa. Ada 6 Pak kalau nggak salah. Nah, Yusa gini ya. Tiap kelompok gini tugasnya ya. Jadi tiap kelompok buat tutorial di video ya, tutorial video tentang bagaimana membuat lipatan kertas. Tiap kelompok. Aturannya gini. Nanti dalam video itu ada identitas teman-teman, misalkan kelompok 1, Ratu, Anci, Dewi, Nunui, ada NPM, ada mata kuliah, ada judulnya apa, ada identitas dosennya Bapak, ada PGSD, Unpas di depannya sebelum video itu. Biasa aja, seperti video-video sebelumnya. Satu kelompok buat tutorial membuat seni lipatan kertas minimal 5 bentuk satu kelompok. Tapi sama Yusa supaya tidak membuat bentuk yang sama, daftar dulu ke Yusa. Misalkan kelompok Pika, Yusa kelompok saya mau buat angsa, misalkan mau buat kapal terbang, mau buat misalkan katak, buat aja 5 katak, perahu dengan foto, atau lebih dari 5 boleh. Nah nanti kelompok lain tidak boleh membuat bentuk yang sama, gitu. Tidak boleh membuat bentuk yang sama. Kalau jenisnya boleh, misalkan bunga, apa ada beda, saya mah bunganya bunga melati, itu mah bunganya bunga mawar, boleh. Kalau jenisnya beda, bentuknya beda. Seperti itu. Nanti kalian edit sebagus mungkin. Gitu. Bagus mungkin, nanti upload ke YouTube, nanti linknya berikan ke Yusa. Kalau sudah selesai, nanti kirim ke Bapak semuanya. Nah, kalau kelas lain mah, sepakat mereka minta waktu Pak 2 minggu. Boleh, silakan. Kalau kelas C misalkan mau minta waktu 2 minggu, boleh silakan. Nanti kalau 2 minggu dikumpulkannya adalah tanggal 2 Maret ke Bapak. Bentuknya link video YouTube. Gitu Yusa, ini ada chat di bawah. Tiap kelompok buat video tutorial tentang cara membuat seni lipatan kertas minimal 5 bentuk. Setiap kelompok tidak boleh sama. Ya betul. Kayak gitu Yusa. Nanti edit. Gimana Yusa? Bisa main aja kali ya Pak sama kelas lain. Terakhirnya tanggal 2 Maret. Ya boleh silakan. Iya, makasih Pak. Tanggal 2 Maret. Tapi kalau misalkan ada kelompok beres dalam 1 minggu atau besok, nggak apa-apa, terima saja. Misalkan. Ya, Pak. Jadi tanggal 2 Maret itu paling lambat dikirimkan ke Yusa. Nanti Yusa kirimkan ke Bapak. Gitu ya. Ya, siap Pak. Oke, Yusa, simpulkan apa yang Bapak ceritakan saat Bapak mendengarkan.
mengenai tugas. Jadi setiap kelompok, karena kelas ini ada 6 kelompok, membuat video tutorial tentang seni melipat kertas. Minimal satu kelompoknya minimal membuat 5 seni lipatan itu. Nah, setiap kelompok tidak boleh ada yang bentuknya, tapi kalau misalkan jenisnya boleh sama gitu. Kalau misalkan kelompok 1 ada yang buat bunga, kelompok 2 juga ada yang buat bunga, itu nggak apa-apa, cuman bentuknya yang nggak boleh sama gitu. Nanti si videonya dikirimin ke Yusa, pokoknya udah jadi maksimal tanggal 2 Maret. Kurang lebih gitu, Pak. Jadi bukan videonya Punten mau nanya. bukan videonya dikirimin ke Yusa. Tiap kelompok upload dulu ke YouTube masing-masing, nanti link YouTube-nya berikan ke Yusa. Nanti Yusa ke Bapak, gitu. Iya, Pak. Ya, bukan videonya, kebayang video nama berat. Misalkan kalau satu video rata-rata 1 giga, kebayang ngirim gimana. Jadi linknya aja biar ringan. Silakan Ratu Nadia mau bertanya tadi ya. Silakan naik Ratu Nadia. Iya, Pak. Buat video tutorialnya, kita buat langkah-langkahnya. Jadi yang di-shoot cuman langkah-langkahnya atau sama muka kitanya full gitu, Pak? Mau langkah-langkahnya boleh, misalkan Ratu Nadia malu nih divideoin tangannya aja boleh pas ngelipat gitu. Nah, saya mah mau sekalian eksis, mau buat jejak digital misalkan di YouTube, mau sama mukanya boleh. Itu mah silakan sekreativitas teman-teman. Bapak tidak membatasi kreativitasnya kamu bagaimana, pokoknya berikan yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya gini, tidak lain, Bapak ingin membuat pengalaman buat kalian dalam mempelajari seni lipatan kertas. Dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian. Oh, saya dulu pernah waktu kuliah dengan Pak Topik membuat tutorial lipatan kertas. Satu, itu manfaatnya. Kedua, manfaatnya ada jejak digital di dunia maya, bahwa walaupun kalian sudah selesai mata kuliah ini, walaupun kalian sudah lulus dari PGSD, selama YouTube masih ada, itu akan menjadi jejak digital buat kalian. Oh ya, saya waktu kuliah pernah buat tutorial ini. Gitu. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain yang ingin mempelajari seni melipat kertas. Seperti itu, Ratu Nadia. Silakan, ada yang mau tanyakan lagi, teman-teman yang lain? Saya, Pak. Silakan. Mana sih? Kan satu kelompok tuh 5 bentuk ya, Pak. Kalau misalnya anggotanya 8 itu berarti ada 3 orang yang sama. Apa sih namanya teh? Bentukannya ya, Pak? Minimal 5 bentuk, minimal. Misalkan gramatika mau 30 bentuk, boleh, silakan. Oh, ya minimal ya, sorry. Maaf, Pak. Minimal. Makasih, Pak. Minimal 5 bentuk. Boleh, misalkan mau 8 bentuk, 10 bentuk, 20 bentuk, silakan. Minimal itu mah gramatika. Jadi minimal 5 bentuk. Misalkan kalau satu kelompok 8 orang, pas saya mah mau yang minimalis aja, 1 orang 1 bentuk, boleh. Mau 1 orang 2 bentuk, boleh, silakan. Gitu, gramatika. Makasih, Pak. Yuk, silakan yang lainnya sebelum Bapak lanjutkan ke materi. Ada yang mau bertanya, silakan. Naik, silakan naik.
Halo Rahmatika, silakan jelaskan apa yang Bapak tugaskan. Bapak mendengarkan. Ya, tugas oh ya kedengaran. Tugas Bapak itu kok enggak? Itu gimana? Halo? Itu kok gini? Silakan Rahmatika, jangan ragu-ragu. Ya, tugasnya itu membuat tutorial, membuat seni lipat. Tiap kelompoknya kalaupun kelompoknya ada isi anggota 8 bebas mau 1 orang 2 bentuk seni lipat ataupun 1 orang 1 sifat. Tiap kelompok itu nanti buat video, di-upload, lalu dikirimkan linknya ke Yusa. Nanti Yusa mengirimkan linknya ke Bapak maksimal itu tanggal 2 Maret. Seperti itu. Nah, seperti itu. Pelan, singkat, tapi jelas. Bapak mau ngecek satu lagi, laki-laki. Aldi Baharudin, silakan Aldi Baharudin. Aldi Baharudin. Bisa dengar suara Bapak, Aldi? Nah, sepertinya Aldi tidak terdengar. Muhammad Husnul atau itu apa Muhammad? Halo Muhammad Husnul. Muhammad Husna. Muhammad Husna, bisa dengar suara Bapak? Muhammad Husna. Tidak terdengar juga. Bisa Pak. Pak sebelumnya maaf ini. Maaf apa Muhammad Husna? Widya. Assalamualaikum Bapak. Muhammad Husna. Widya. Iya Pak. Aduh Bapak ini lepat ngasih nama. Ketahuan itu. Tadi Pak ini Zoom-nya dipakai sama Ade Bapak. Ya udah, Widya, nggak apa-apa lah Widya. Saya bisa jelasin kok Pak. Silakan. Iya Pak, tugas. Tugasnya Pak, buat tutorial video tentang bagaimana membuat seni lipat kertas minimal 5 bentuk satu kelompok. Nanti daftarin ke Yusa, tidak sama. Kalau jenisnya sama boleh. Terus edit sebagus mungkin di YouTube. Nanti setelah upload ke YouTube langsung linknya dikirim ke Yusa. Terakhirnya tanggal 2 Maret. Gitu Pak. Iya, betul seperti itu. Nah, manfaatnya sudah Bapak jelaskan, tujuannya udah Bapak mau jelaskan. Ternyata melipat kertas itu bisa dijadikan alat untuk menenangkan siswa yang sedang rewel seperti itu. Jadi teknik. Oke, kita lihat contohnya ya. Banyak tutorialnya di YouTube. Bapak lihat dulu. Bapak izin share screen ya semuanya.
Gitu teman-teman ya. Kebayanglah, insya Allah. Seperti itu. Nah, begitu ada gambaran, setidaknya ada gambaran si bentuknya bagaimana. Oke, sebelum Bapak lanjutkan ke materi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Yusa bisa dipahami? Yusa? Yusa. Insya Allah, Pak. Bisa, Yusa. Assalamualaikum, Pak, mau nanya. Bentar, soundnya ini terlalu kecil. Silakan, ada yang mau bertanya tidak? Pak, mau tanya, Pak. Silakan, Dewi Andini naik. Kalau misalnya untuk videonya ada minimal atau maksimal durasinya, Pak? Ya, minimal 10 menit lah, minimal. Maksimal nama boleh, silakan. Mau 30 menit, 1 jam, silakan. Gitu. Ya, Dewi Andini. Minimal 10 menit aja. Di sana ada identitas nama-nama kalian, NIM, mata kuliah, prodi, dosen. Sebelumnya biasa aja kayak video-video sebelumnya yang sudah dibuat. Bagi yang lainnya silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak melanjutkan ke materi perkuliahan? Makasih, Pak. Ya, sama-sama Dewi Andini. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, sepertinya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak mau melanjutkan materi. Bapak izin share screen ya. Ini pengertian dulu, pengertian tentang tematik. Sebenarnya sudah Bapak jelaskan juga di pembelajaran tematik 2, tapi Bapak ulangi lagi.
Sebenarnya tidak terlalu khawatir dalam mengajarkan materi tematik, karena materinya tidak terlalu luas, tidak terlalu dalam, gitu. Nah, tapi bagaimana teman-teman mampu memadukan materi satu dengan materi lainnya yang terikat pada tema? Itu tantangannya sebenarnya. Seperti itu. Misalkan temanya tentang menyayangi hewan dan tumbuhan, misalkan temanya. Nah, bagaimana setiap materi, setiap mata pelajaran itu mampu berkontribusi dalam tema menyayangi hewan dan tumbuhan. Misalkan dari agama ya jelas, agama mengajarkan bahwa manusia itu ada khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Yang namanya pemimpin itu harus adil terhadap semua apapun yang ada di muka bumi ini. Mau makhluk hidup, hewan, tumbuhan, benda mati, semuanya harus dikondisikan sebaik mungkin. Kita boleh mengeksplorasi alam ini, tapi jangan berlebihan. Yang jadi masalah adalah manusia berlebihan dalam mengeksplorasinya. Karena pada dasarnya manusia makhluk yang tidak puas. Misalkan kalian pingin uang 1 juta, pingin 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta saja gitu. Itu tamak. Jadi kata Allah, dikatakan janganlah kau hidup berlebih-lebihan. Kita mah minta cukup aja. Minta rezeki yang cukup. Ada buat bayar SPP, DPP ada. Buat beli rumah ada, buat beli baju ada, buat beli buku ada. Kita mah berdoa, berikanlah ya Allah rezeki yang cukup. Ketika butuh ada. Jangan minta yang lebih. Seperti itu. Kita mah minta yang cukup aja. Misalkan tadi dalam agama jelas kita harus merawat hewan dan tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang mesti kita jaga. Misalkan dalam IPA, ya jelas tumbuhan berkontribusi sangat baik buat manusia. Di antaranya adalah hasil dari fotosintesis menghasilkan oksigen yang kita napas. Nah, yang kita napas ini kan oksigen yang kita hirup ini. Dan itu gratis. Kebayang kalau oksigen bayar. Bagi yang sakit kan bayar. Satu tabung berapa ratus ribu. Kita menghirup gratis. Nah, oksigen dihasilkan oleh tumbuhan dan kita menghirup gratis. Maka kita harus merawat tumbuhan juga. Menanam. Itu merawat. Jangan terlalu mengeksploitasi luar biasa terhadap tumbuhan. Hewan juga begitu. Hewan punya hak untuk berkontribusi karena semuanya saling terbentuk sistem. Ada hewan yang ketika dia memakan tumbuhan, dia mampu dari kotorannya menanam kembali di tempat lain. Jadi Tuhan memberikan, Allah menciptakan sesuatu itu, dia ada fungsi, ada tujuan, ada fungsi dan tujuan seperti itu. Nah itu dari IPA. Misalkan dari matematika, kita mampu menghitung berapa banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita di rumah. Jadi siswa disuruh untuk menghitung ada berapa tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya dan apa jenis-jenisnya. Misalkan kalau di rumah Bapak mah ada bonsai, ada bunga-bunga, seperti ada rumput, lalu ada sayuran, gitu. Ada buah-buahan, ada pohon jeruk, mampu menghitung, mampu mengidentifikasi berapa jenis tumbuhan yang ada di rumah, di perangkat rumah, dan menghitung kuantitatifnya berapa. Misalkan dalam PPKN, dalam kewarganegaraan, dalam sosial, dalam seni. Nah, semuanya harus berkontribusi dalam tema menyayangi hewan dan tumbuhan. Seperti itu.
Yang kedua adalah bermakna. Apa itu bermakna? Bermakna itu adalah pembelajaran yang bermakna itu kita mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, makanya guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan minat. Misalkan Dewi Andini minatnya terhadap seni. Maka harus ada dalam pembelajaran yang mengutamakan tentang kesenian. Misalkan menggambar, mewarnai, seperti itu. Membuat lipatan kertas, ilmu lipatan kertas kan seni juga ya, termasuk seni. Seperti itu. Dan kebutuhan. Butuhnya apa nih siswa itu? Biasanya sebelum perkuliahan dimulai, pembelajaran di sekolah dasar dimulai, biasanya guru, komite sekolah biasanya ngobrol dulu dengan orang tua, komite orang tua. Nah, ibu bapak ingin apa ketika anaknya dititipkan di sekolah kita? Oh, kami ingin ini, misalkan pembentukan karakter, menerapkan sikap jujur, seperti itu. Bertanggung jawab, tenggang rasa, saling memahami. Oh, kami ingin seninya yang lebih ditekankan. Oh, kami ingin olahraga. Oh, kami ingin tentang apa. Nah, gitu. Jadi ada sesuatu yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan siswa atau kebutuhan dari orang tua mereka. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ketika pembelajaran itu bermakna, siswa akan mengingat lebih lama proses atau kenangan-kenangan atau pengalaman yang mereka dapatkan ketika di sekolah dasar. Dan itu akan dibawa dalam kehidupan mereka. Misalkan Yusa mengajarkan tentang bela diri, atau tentang tadi aja, misalkan seni melipat kertas aja ya, yang mudah. Nanti ketika dia ke rumah, ke orang tuanya, dia akan menceritakan, oh bapak-bapak, ibu, tadi saya di sekolah diajarkan melipat kertas oleh Bapak Yusa. Coba lihatkan, nanti diajarkan, dilihat sama orang tuanya. Nanti ketika dia main, misalkan di teman-teman di perumahannya, misalkan atau di kampungnya, saya diajarkan oleh guru saya melipat kertas, dia akan saling mengajar. Jadi ada kebanggaan, ada yang bisa diceritakan dia selama dia sekolah ke kehidupan mereka. Seperti itu. Ini bermakna. Dan mereka akan ingat, akan terus ingat sampai sekarang, sampai besar. Mungkin teman-teman juga ada pengalaman-pengalaman, apa itu pengalaman baik atau pengalaman buruk sama sekolah dasar yang diingat sampai sekarang. Yang selanjutnya ada disesuaikan dengan psikologi siswa. Nah, ini disesuaikan dengan psikologi siswa adalah di mana kita mengikuti perkembangan anak.
Yang notabene siswa sekolah dasar masih berpikir konkret. Masih berpikir konkret adalah harus ada benda nyata yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa diterawang oleh siswa ketika mempelajari sesuatu. Nah, gitu. Misalkan mengajarkan tentang penjumlahan, harus ada benda yang dijumlahkannya. Misalkan menjumlahkan 3 pensil dengan 3 pensil, jadi 6 pensil. Harus ada si bentuk nyatanya. Apa yang dijumlahkan? Objek apa yang dijumlahkan? Seperti itu. Misalkan pengurangan uang. Misalkan. Gitu. Misalkan Aulia, misalkan dikasih jajan oleh orang tua, biasanya berapa? Untuk sekolah dasar 10.000, 5.000, misalkan. 10.000. 10.000 ya rata-rata ya sekarang mah ya siswa sekolah dasar 10.000. Misalkan untuk ojek PP misalkan berapa 6.000. Nah, untuk beli cilok 1.000, beli somai 1.000, beli tahu 1.000, habis. Nah itu kan ada benda nyata. Itu apa? Uang. Ada benda uang yang digunakan dalam proses pengurangan. Misalkan mempelajari tentang IPA, misalkan mempelajari tentang hewan-hewan, jenis hewan-hewan yang berkaki 4, ada gambarnya, minimal ada gambarnya. Kalau membawa hewannya mah sulit, kecuali kalau emang lagi study tour, kebun binatang Bogor atau kebun binatang Bandung. Ini adalah harimau, itu lebih otentik. Harus ada benda nyata, harus ada objek nyata yang diberikan kepada siswa. Seperti itu. Dan yang kedua, harus mengikuti pola pikirnya. Nah, ini yang sulit. Nah, yang sulit itu adalah kita menyesuaikan pola pikir kita dengan pola pikir siswa. Nah, makanya suka ada ceritanya. Guru SD mah cina awet muda. Ya jelas, karena dia menurunkan pola pikirnya. Yang mana kita itu sudah berpikir abstrak, kita makan abstrak berpikirnya. Abstrak itu adalah berpikir di mana kita melakukan sesuatu dalam alam pikir kita. Misalkan penjumlahan, pengurangan, bentuk harimau, misalkan tarian, itu ipongan, udah kebayang dalam pikiran kita teh gitu. Gitu. Nah untuk anak siswa nggak bisa seperti itu. Makanya kita menurunkan proses berpikir kita dengan proses berpikir siswa sekolah dasar. Gitu. Kalau siswa masih berpikir konkret, oh ya, makanya guru sekolah dasar mah awet muda seperti itu. Karena ya mereka kan bergaul keseharian dengan siswa sekolah dasar. Jadi rasanya itu seperti itu. Rasanya seperti itu. Selanjutnya adalah mewadahi sebagian besar minat siswa. Nah, minat siswa apa dalam kelas itu? Misalkan lebih kepada seni. Gitu. Teman-teman di sini pasti ada yang bisa menari, bisa melukis, bisa nyanyi, seperti tari suara. Nah, makanya mumpung kalian masih jenjangnya lama, nah, perbanyaklah pengalaman kalian. Apakah ikut seni, tari suara, ikutan les tari suara, les olahraga, komputer, pramuka, organisasi, misalkan olahraga, terserah silakan. Gitu. Intinya kalian harus banyak pengalaman baik yang bisa dibawa nanti untuk bekal kalian menjadi guru. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian. Isi seproduktif mungkin. Jangan mager di rumah itu. Apalagi sekarang makan mudah. Mau belajar masak banyak di YouTube. Gitu. Mau belajar IT banyak di YouTube. Mau belajar nari banyak di YouTube.
Apapun sekarang banyak di internet, asalkan kalian mau untuk mempelajari. Selanjutnya, mempertimbangkan peristiwa autentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Nah, harus dimasukkan juga permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Karena pada dasarnya, ketika seorang mampu untuk memecahkan masalah dengan berbagai strategi, itu gitu kan. Kenapa manusia dikasih pemikiran? Supaya dia mampu memecahkan masalah. Beda lagi dengan hewan. Hewan mah dia hanya punya insting. Jadi kalau desain seperti itu, misalnya insting makan, haus, produksi, ya udah seperti itu. Sampai awal, akhir, mereka seperti itu. Beda lagi sama manusia. Manusia lahir pertama, dia makan seperti ini. Dia pakai sendok. Udah pakai sendok, pakai sumpit. Mereka terus. Mereka berpikir bagaimana supaya hidup lebih mudah lagi. Dulu naik kuda. Sekarang naik mobil. Naik pesawat. Itu berbeda. Nah, harus ada autentik, harus ada permasalahan yang dimasukkan, yang diajarkan terhadap siswa. Misalkan sekarang lagi ada masalah COVID-19. Coronavirus Disease 2019. Itu ada permasalahan global. Sampai sekarang belum ada solusi yang efektif dan efisien. Kita diharuskan adaptasi terhadap perubahan ini. Adaptasi secara bidang ekonomi, pendidikan, sosial, agama, politik, semuanya terdampak. Dalam bidang pendidikan kan kita sekarang online. Ini menjadi salah satu solusi ketika perkuliahan di masa pandemi. Nah, kita nggak bisa berkumpul. Masih banyak sekarang penyebaran virus COVID-19. Ya mudah-mudahan sesudah Ramadan, COVID ini cepat berlalu. Seperti itu. Lalu kesehatan. Kita diajarkan bagaimana 3M. Ini harus dimasukkan. Bagaimana 3M? Yaitu 3M itu apa? Menggunakan masker, lalu menjaga jarak, lalu mencuci tangan. Nah, ajarkan bagaimana menggunakan masker yang baik dan benar. Misalkan Bapak punya masker ini di sini. Nah, kalau nggak salah yang biru yang di depan, yang biru ini. Itu buat masukin ke sini. Itu. Nah, menggunakan masker yang benar. Seperti itu. Ini harus menutupi. Nah, itu. Jadi ajarkan segala sesuatu yang emang autentik sesuai dengan keadaan sekarang. Mencuci tangan, bagaimana mencuci tangan dengan sabun, seperti itu, dengan salah-salah jarinya yang baik dan benar, bagaimana mencuci tangan dengan hand sanitizer, alkohol, menggunakan alkohol, lalu bagaimana menjaga jarak, kalau nggak salah 1,5 meter kita harus menjaga jarak antar manusia menurut aturan WHO kalau tidak salah, seperti itu. Nah, itu harus diajarkan kepada siswa. Misalkan ada permasalahan tentang global warming. Kan sekarang kita menjadi permasalahan juga global warming. Kalau lagi panas banget, kalau lagi dingin banget, kalau lagi hujan banget, dan membawa bencana. Nah, itu jadi masalahnya. Membawa bencana. Hujan sekarang daerah atas, daerah Bapak kan di atas, Bapak di Parongpong, Bandung Barat. Kalau di sini hujan, Pasteur, Bale Endah, Majalaya banjir. Seperti itu dampak. Karena apa? Karena di daerah sininya resapannya sudah semakin kurang. Pohon-pohonnya seperti itu. Seperti itu. Lalu panas luar biasa. Lalu pencairan kutub utara, kutub selatan. Itu juga harus menjadi pemikiran kita bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk mampu kembali membuat kebijakan, karena itu estafet kepemimpinan itu akan dilanjutkan oleh mereka, seperti itu, membuat kebijakan yang mana bijak dalam segala hal, pada alam, gitu,
pada hewan, tumbuhan, sama manusia. Seperti itu. Selanjutnya, mempertimbangkan kurikulum yang berlaku dan harapan masyarakat. Nah, kurikulum yang berlaku, sekarang kita menggunakan kurikulum 2013, seperti itu, dan harapan masyarakat. Nah, tadi, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, biasanya suka berkumpul dulu dengan orang tua. Orang tua inginnya apa ketika menitipkan anaknya di sekolah kita. Lalu ketersediaan sumber belajar. Nah, karena sekarang lagi COVID, maka pembelajaran online. Maka otomatis kita harus menyediakan e-book, lalu apalagi PPT, menggunakan media pembelajaran, misalkan kalau EPIP dia menyediakan LMS, Learning Management System dalam bentuk Moodle, e-learning EPIP Unpas. Itu menjadi sebuah solusi. Dan itu hak kalian. Hak kalian adalah mendapatkan fasilitas dalam proses perkuliahan. Jadi ada hak dan kewajiban kalian selama kuliah ini. Kewajiban apa? Membayar DPP, mengikuti aturan yang telah ditentukan. Haknya apa? Haknya adalah mendapatkan fasilitas e-learning, fasilitas pelayanan, fasilitas yang lainnya seperti itu. Jadi penuhi dulu kewajibannya, nanti mendapatkan hak yang kebalik. Haknya sudah dituntut, kewajibannya belum. Seperti itu. Lalu selanjutnya, tema itu berperan sebagai pemersatu. Nah, kita lihat sekarang ada tema apa saja di kelas 3 ini. Tema. Nah, ini adalah tema-tema. Nah, ini tema-temanya. Ini adalah tema-tema pada kelas 3. Walaupun ada perubahan, tinggal disesuaikan saja. Karena ini dokumen hidup, disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan, seperti itu. Misalkan tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah,
Ada subtemanya. Siswa memahami ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup? Seperti itu. Lalu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia? Lalu pertumbuhan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Misalkan. Lalu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, menyayangi tumbuhan dan hewan. Seperti itu. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia, menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia banyak. Satu, menyediakan oksigen yang kita napas, yang kita hisap, yang kita hirup. Yang kita hirup saat ini. Lalu menyimpan cadangan air, seperti itu. Sebagai bahan kayu, gitu. Ada juga yang digunakan sebagai makanan. Hewan juga begitu, ada yang juga sumber protein. Yang diambil tenaganya seperti kuda, lalu diambil juga sebagai hewan peliharaan, gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya benda di sekitarku. Nah, adalah mampu mengidentifikasi benda-benda apa saja yang ada di sekitarnya. Misalkan kalau di Bapak mah ada meja, ada printer, ada pesawat telekomunikasi, ada whiteboard, ada lampu, ada lemari, mampu mengidentifikasi. Wujudnya apa? Wujud benda, perubahan wujud benda. Nah, Bapak cek nih. Masih ingat nggak pelajaran waktu SD? Bapak mau nanya, Saifiani, ada berapa jenis wujud benda? Saifiani, silakan jelaskan. Saifiani Esha, apa ini? Saifiani, ada berapa jenis wujud benda? Saifiani. Ya, Pak. Ada berapa jenis wujud benda? Terlalu ada padat, cair, sama gas, Pak. Jelaskan perubahan-perubahan. Ada berapa jenis perubahan-perubahan dalam wujud benda? Ada berapa jenis perubahan wujud benda? Dan jelaskan, silakan Saifiani. Bapak mendengarkan. Halo, Pak. Tes. Ada kan dari Saifiani sudah menjelaskan ada 3 bentuk jenis wujud benda. Sekarang ada apa perubahan wujud benda? Coba jelaskan. Perubahan wujud benda dari padat ke cair, ada namanya mencair. Dari cair ke padat membeku, dari padat ke gas menyublim, dari gas ke padat mengkristal, dari cair ke gas menguap, dari gas ke cair mengembun. Gitu ya, Pak? Jadi ada berapa jenis semuanya? 6. Dan berikan contoh-contohnya. Misalkan dia menguap adalah mengubah dari benda cair jadi benda gas. Contohnya ini. Nah gitu. Coba jelaskan. Saifiani Esa.
Halo, Seviani. Kita coba teman yang Bapak. lain. Tuh. Bapak, Putri izin menjawab, Bapak. Nah, Putri, sok. Tadi kan Seviani udah menjelaskan wujud-wujud benda, ada gas, ada padat, gitu. Ada cair, perubahannya udah dijelaskan. Nah, yang belum adalah bagian Putri adalah menjelaskan, misalkan menguap Contohnya ya, adalah Bapak. cair jadi gas. Contohnya ini. Silakan Putri, Bapak dan yang lain mendengarkan. Contoh dari wujud-wujud benda yang pertama, contoh mencair. Nah, mencair itu di mana benda padat berubah wujud ke cair. Contohnya es beku yang meleleh di ruang terbuka. Selanjutnya yang wujud benda yang membeku. Contohnya air yang dibekukan ke dalam lemari es. Yang ketiga, menguap. Menguap itu contohnya saat proses memasak air ada sebagian uap yang keluar dari teko. Terus yang keempat, mengembun. Mengembun itu contohnya gas dari udara pagi yang menjadi air embun di dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim itu contohnya seperti kamper yang ada di kamar mandi atau lemari pakaian. Yang keenam, mengkristal. Contohnya air panas atau uap air yang dibiarkan membeku di tempat dingin. Mungkin itu aja Bapak contohnya. Nah, berarti alhamdulillah masih ingat seperti itu. Nah, itu juga harus dipahami. Nah, bagus nama itu dipraktekkan. Bagus nama. Seperti itu. Misalkan menguap, ini menyublim, ini lalu mencair, ini mengkristal. Mengkristal mah contohnya misalkan uap jadi salju. Itu kan mengkristal. Uap air menjadi salju. Seperti itu mengkristal. Dan masih banyak lagi. Itu harusnya dicontohkan. Minimal ada video lah. Video tutorialnya kalau tidak bisa mencontohkan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kewajiban dan hakku. Nah, apa bedanya kewajiban dan hak? Nah, silakan, ada yang tahu bedanya? Bapak mau nanya Endah Rahayu. Endah Rahayu, apa pengertian kewajiban dan hak? Endah Rahayu. Bisa terdengar Endah Rahayu? Nah, begini. Kelemahan nge-zoom itu bisa jadi. Ya, Pak. Nah, ada. Apa perbedaan atau pengertian kewajiban dan hak? Silakan Endah Rahayu jelaskan. Kewajiban dan hak. Perbedaannya, Pak, atau pengertian? Boleh dimulai dari pengertian dulu, boleh. Sudah pengertian, cari persamaan dan perbedaannya, boleh. Silakan. Bentar, Pak. Kalau misalnya hak itu sesuatu yang harusnya itu bisa diterima gitu sama kita atau bisa dinikmatin. Jadi kita tuh berhak menerima hal-hal yang udah jadi hak kita gitu, Pak. Jadi kita tuh nggak boleh melanggar hak orang lain kayak gitu. Kalau misalnya kewajiban itu hal yang harus wajib dilakuin sama orang juga gitu. Kayak gitu kan, Pak? Misalkan Bapak punya misalkan
punya tema, subtema kewajiban dan hakku di rumah. Nah, kira-kira apa kewajiban dan hak anak di rumah? Silakan jelaskan. Gimana, Pak? Misalkan bapaknya punya subtema gitu. Kewajiban dan hak anak di rumah. Nah, menurut Enda Rahayu, apa kewajiban dan anak ketika dia di rumah? Kalau misalnya kewajiban di rumah mah buat anak, misalnya kan membantu orang tua kayak gitu, misalnya bersih-bersih rumah, terus wajib kayak mematuhi peraturan yang ada di rumah gitu, Pak. Itu kan baru kewajibannya. Haknya apa? Ketika kewajiban dulu atau hak dulu yang harus dipenuhi? Enda Rahayu, kewajiban dulu atau hak dulu? Ketika misalkan membahas kewajiban dan hak di rumah, anak di rumah. Apa saja kewajibannya, apa saja hak anak di rumah, seperti itu. Silakan jelaskan, Bapak mendengarkan. Ya kewajiban dulu. Terus kalau hak itu kan anak di rumah itu sebagai kasih sayang dari orang. Terus Oke, cukup Enda. Harusnya Enda mampu mengembangkan. Bapak mendengarkan. Banyak sekali hak dan kewajiban anak di rumah. Seperti itu. Satu lagi, Bapak mau nanya. Bapak mau nanya, Lia Nurmalia. Selamat sore, Lia Nurmalia. Bisa dengar suara Bapak? Lia Nurmalia. Bisa, Pak. Coba jelaskan hak dan kewajiban anak di sekolah apa saja. Silakan. Hak dan kewajiban anak di sekolah itu kayak mentaati peraturan, tiket, terus bertanggung jawab di kelas gitu Pak atas kebersihan di kelas. Terus membantu kelancaran di kelas gitu Pak, tong barangal. Mentaati peraturan yang kayak gitu Pak. Oke, kalau hak dan kewajiban mahasiswa di kampus apa saja? Atau gini aja, hak kewajiban bernegara aja. Sebagai warga negara, Lia Nurmalia apa saja?
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Pak? Lia Nurmalia. Nggak apa-apa, Lia. Nanti belajar public speaking ya. Bagaimana mengembangkan sesuatu sehingga sesuatu itu mampu dianalisis dengan baik. Oke, Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19. Salam buat keluarga di rumah dari Bapak, dosen PGSD Unpas. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup Zoom-nya ya. Ya, Pak. Ya.